Shalom adik-adik. Hari ini kita mulai ibadah online ya. Siapa yang siap ibadah online? Coba angkat tangannya. Oke, coba yang ibadahnya sama papa mamanya atau kakak dedenya boleh coba tos dulu. Halo Kak Nadia, halo Kak Ben. Gitu, coba ya kanan kirinya mama papanya coba ditos ya. Kita mulai ibadah online hari ini. Oke, kita siapkan hati kita. Kita angkat pujian untuk persembahan kita buat Tuhan. Kita angkat pujiannya, aku bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti
kasih Bapa, terima kasih buat kasih karunia-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan melanjutkan Tuhan ibadah kami Tuhan. Kau tutup bungkus kami Tuhan, Kau berikan kami kekuatan Tuhan, berikan kami semangat Tuhan, sukacita Tuhan yang baru Tuhan, agar kami Tuhan memberikan pujian yang terbaik daripada-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan adik-adik yang ada di rumah ya Bapa, Kau tutup bungkus mereka, berkati mereka, lindungi mereka Tuhan, jauhkan dari apapun ya Tuhan yang saat ini Tuhan yang sedang ada Tuhan, yaitu COVID ya Bapa. Kau yang tutup bungkus Tuhan, sertai mereka, lindungi mereka ya Bapa, berikan mereka kekuatan Tuhan untuk memuji-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Oke, masih semangat gak ya adik-adik? Oh, masih semangat. Coba kakak mau tanya sebelah kakak, Karut masih semangat gak? Masih dong. Ah, suaranya kurang keras nih. Karut masih semangat gak? Masih dong. Oke, mari kita joget hari ini, Oh Sukacitaku. Sukacitaku kini penuh, oh sukacitaku, oh sukacitaku, para papa saja ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, para papa ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bakal mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, padanya ku berharap, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sempat kehidupanku. Oh sukacitaku, para papam saja ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, para papam kutemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bakal mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, padanya ku berserah, padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berharap, Engkau sungai kehidupanku. Para pam-pam. Oke, masih semangat gak nih kita buat joget lagi adik-adik? Coba mana suaranya, masih semangat gak? Masih. Coba kita tanya ke Karut. Kak Karut, masih semangat gak buat joget? Masih dong Ci. Oke, kita hari ini mau angkat pujian biar gunung-gunung beranjak. Ayo kita joget lagi ya. Jangan lupa gerakannya Kak Karut. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Lompat. Tak akan beranjak
buat adik-adik yang masih semangat tapi kita udah selesai dulu, mari kita angkat pujian buat ibadah selanjutnya, buat kita menyiapkan persembahan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita agar kita dapat memberikan yang terbaik. Mari kita angkat pujian. Apa yang ku alami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat hari ini ya Bapa. Sebentar Tuhan, kami Tuhan akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Kau tutup bungkus kami, Kau sertai kami Tuhan. Buka telinga kami untuk dapat mendengar firman Tuhan dengan baik ya Bapa. Terima kasih Bapa, Kau berkati Tuhan yang membawakan firman Tuhan ya Bapa, agar setiap apapun Tuhan yang dikeluarkan dari mulutnya Tuhan hanya berkenan daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus buat penyertaan-Mu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Pasti luar biasa. Harus semangat, harus tetap sukacita, harus berpikiran positif. Oke? Nah, hari ini Kak Diana mau bercerita nih. Bercerita di Kejadian 40 ayat 1 sampai 32 ya. Nah, Kak Diana mau bercerita tentang Yusuf. Adik-adik pasti tahu kan Yusuf. Ya, tapi Kak Diana mau bercerita tentang ini. Yusuf waktu di penjara. Di penjara itu nggak enak ya adik-adik. Nggak bisa bebas keluar.
segala apapun terbatas. Nah, tapi Yusuf di penjara, dia tidak bersungut-sungut loh adik-adik. Kenapa? Karena Tuhan tetap menyertai Yusuf, terus melimpahkan kasih setianya. Terus karena itu Yusuf tuh jadi kesayangan kepala penjara, dipercayai melayani orang-orang di penjara. Yusuf tuh mengatur kebutuhan di penjara. Jadi walaupun di penjara, Tuhan tetap menyertai dan melindungi Yusuf. Nah, adik-adik, di penjara ini Yusuf bertemu dua orang. Siapakah itu? Ini dia. Nah, di penjara ada seorang juru minuman sama pembuat roti. Terus Yusuf melihat dia, kok mukanya bersusah hati sih ya? Kenapa? Kata Yusuf. Terus juru minuman dan pembuat roti ini bilang, aku mimpi tapi tak seorang pun ada yang tahu arti mimpi kamu. Terus Yusuf bilang, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpinya? Coba ceritakan padaku, kamu mimpi apa? Oh, terus juru minumannya cerita nih adik-adik. Nih lihat nih mimpinya. Mimpi apa? Oh, juru minumannya mimpi ada pohon anggur. Terus dengan 3 carang buah anggur. Terus anggurnya itu diperas. Terus dimasukkan ke dalam pialanya Firaun. Terus diserahkan kepada Firaun. Oh, kata Yusuf, mimpi itu artinya kamu akan dibebaskan dalam 3 hari lagi. Terus kamu akan dikerjakan seperti dulu lagi, membuat minuman dan melayani Raja Firaun. Hah? Benarkah? Wah, seneng banget ya si juru minumannya. Saya akan dibebaskan. Terus Yusuf bilang, teman, kalau nanti kamu dibebaskan ya, ingat sama aku ya. Keluarkan aku dari tempat ini. Aku di penjara karena bukan perbuatan aku melakukan kesalahan. Terus kata juru minumannya, ya. Terus si pembuat roti ngomong, Yusuf, aku juga bermimpi. Mimpinya apa? Ini dia. Aku membawa 3 buah makanan dari berbagai makanan untuk Firaun. Hah? Tapi kok burung-burung makanin ya? Kenapa ya artinya? Wah, mimpi kamu tidak bagus tuh. 3 hari lagi kamu akan dihukum. Terus dihukum mati. Hah? Terus tubuh kamu akan dimakan sama burung-burung. Wah, si pembuat minuman dan si pembuat roti ini sedih hatinya ya. Ternyata adik-adik 3 hari kemudian bener loh, juru minuman itu dipanggil Raja Firaun karena Raja Firaun lagi ulang tahun, kekurangan orang untuk membuat minuman. Wah, dia seneng, akhirnya dia bener-bener membuat minuman buat raja. Terus dia melayani raja. Terus bagaimana si pembuat roti? Bener juga, 3 hari terus dia dipanggil karena dia berbuat salah, dia dihukum. Wah, bagaimana dengan Yusuf ya? Yusuf tetap di penjara. Terus si pembuat minumannya gimana? Dia lupa. Yusuf tetap di penjara. Apakah Yusuf bersungut-sungut? Enggak. Apakah dia sedih? Enggak. Dia percaya karena Tuhan menyertai dia. Terus 2 tahun kemudian adik-adik, Raja Firaun bermimpi. Hah? Raja Firaun bermimpi. Apa mimpinya? Ini loh adik-adik. Nah, mimpinya tampak di pinggir sungai Nil muncul 3 ekor lembu yang gemuk. Muncul lagi 3 ekor lembu yang kurus. Tapi, wah. Kenapa ini lembu yang kurus memakan lembu yang gemuk? Wah, si Raja Firaunnya bangun. Kok mimpinya aneh sekali ya? Terus dia mikir. Dia ketiduran lagi. Dia tidur mimpi lagi. Ini loh mimpi yang keduanya adik-adik. Lihat, mimpi yang keduanya tampak 7 bulir gandum berisi. Lalu tiba-tiba muncul lagi 7 bulir gandum yang kurus. Loh, kok bulir gandum yang kurus ini memakan bulir gandum yang berisi? Wah, Raja Firaun bangun. Dia mikir, mimpi yang aneh.
Terus besok paginya dia panggil semua ahli-ahli mimpi. Coba tolong artikan kenapa saya mimpinya begini. Tapi adik-adik, gak ada satu pun yang dapat mengartikan mimpi Firaun. Aduh, Firaunnya bingung, dia tambah sedih. Dia mikir, kenapa ya mimpinya aneh? Tiba-tiba si juru minuman ingat, rajaku. Waktu saya di penjara nih, saya pernah diartiin mimpi dan itu benar terjadi loh. Hah? Benar? Siapa itu orangnya? Panggil. Oke. Panggil adik-adik. Si Yusuf ini dipanggil sama si juru minumannya. Akhirnya Firaun setelah ketemu sama si Yusuf, ya, terus gimana? Si Raja Firaun bercerita ada tentang mimpinya. Yusuf berkata, Allah akan memberitahukan kesejahteraan kepada tuanku Firaun dari arti mimpi Firaun. Oh, apa arti mimpi saya itu? Nah, kan ada 7 ekor lembu yang gemuk dan 7 bulir gandum yang gemuk. Itu artinya ada masa panen yang berlimpah selama 7 tahun. Bagus, mimpi yang bagus. Tapi ada 7 lembu yang kurus dan 7 bulir gandum yang kurus itu artinya adalah itu masa gersang tahun kelaparan rajaku. Terus gimana dong? Artinya Allah telah memperingatkan kepada tuanku Firaun dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu tuanku Firaun, segeralah cari orang yang berakal budi, yang bijaksana, dan yang mengangkat sebagai bisa menguasai perekonomian di tanah Mesir ini. Terus Firaun bilang, karena Tuhan sudah memberitahukannya arti mimpi saya kepada kamu, berarti gak ada lagi orang di dunia ini yang berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Wow, jadi Firaun mengangkat Yusuf. Yusuf diangkat sebagai penguasa di Mesir. Jadi selama 7 tahun kelimpahan itu Yusuf menyimpan gandumnya di lumbung. Jadi setelah 7 tahun masa kelaparan masih ada makanan yang tersedia di lumbung. Begitu adik-adik ceritanya. Seperti juga nih Kak Diana punya pohon nih. Ini namanya pohon. Pohonnya kecil, cuman ada daunnya. Terus dia tumbuhnya juga cuma di pot ini aja. Tapi karena dia tekun, disiram sama kita, diberi pupuk. Nah, tumbuhan ini lama-lama dia akan tumbuh tambah tinggi. Dan hasilnya seperti ini. Dia berbuah. Bagus kan adik-adik, ada buahnya. Tapi dia tetap tumbuhnya di pot yang sama, ya. Nah, seperti juga kita saat ini adik-adik, ya. Kita kan gak bisa keluar bebas, tapi kita tetap bisa beraktivitas, ya adik-adik ya. Kita tetap bisa melakukan segala sesuatu, tetap bersuka cita. Kenapa? Dari cerita yang tadi nih Kak Diana bilangin. Karena Allah tuh mengasihi kita dengan cara dia melindungi kita. Terus dalam situasi apapun, dalam situasi yang tidak baik seperti sekarang kita lagi bosan, tapi Tuhan menyertai kita. Jadi kita harus bersuka cita ya adik-adik ya. Seperti tadi contohnya Yusuf di penjara, atau pohon ini yang tumbuh cuma dalam satu pot, tapi Tuhan tetap menyertai kita. Nah yang kedua, terus apapun yang kita kerjakan akan Tuhan buat berhasil. Nah jadi adik-adik gak usah putus asa. Jadi terus kembangkan talentanya ya. Seperti yang tadi Yusuf bisa mengartikan mimpi Firaun, atau ini pohon ini bisa berbunga, berbuah. Oke adik-adik. Terus Tuhan itu juga memberi kita akal budi, bijaksana, talenta, mengaruniakan kita sesuatu yang baik. Terus kita tinggal mengalinya aja. Ya, kita kreativitasin. Ya, Yusuf aja bisa diangkat jadi seorang gubernur. Pohon aja bisa berbuah, dinikmati banyak orang. Apalagi Tuhan yang mengasihi kita. Oke adik-adik. Nah, dari cerita tadi nih Kak Diana punya ayat
yang bagus. Ayatnya ada di Roma 8 ayat 28 ya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi adik-adik tetap semangat ya, tetap bersuka cita, berpikiran positif. Kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita. Oke, semangat. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau hari ini Tuhan tetap menyertai, memberi kesehatan yang luar biasa. Kami boleh ibadah, mendengarkan firman Tuhan, itu adalah kebaikan Tuhan yang luar biasa. Tuhan, jaga hati saya, jaga sukacita saya, tanamkan hati saya di hati-Mu Tuhan, biar ada hati saya ini ada hatinya Tuhan, biar damai sukacita tetap ada seperti sekarang ini. Tuhan, kami mau seperti Yusuf yang tetap bersukacita, tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan berkati juga mama papa saya, berkati segala apapun aktivitasnya, pekerjaannya, keuangannya, kesehatannya, Tuhan tetap melindunginya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik diberkati firman Tuhan minggu ini. Puji Tuhan. Tuhan sudah memberkati adik-adik dengan pujian, dengan firman Tuhan. Kini siapkan hati kita semua, adik-adik yang di rumah, kita untuk menerima berkat Tuhan. Yuk angkat tangan. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan sudah berkati ibadah kami. Dan kami mengangkat tangan Tuhan. Inilah tanda penyerahan total kami akan Engkau. Kami percaya ketika kami angkat tangan, Engkau Tuhan yang turun tangan, yang memberkati kami, yang mengurapi kami, dan yang memberi kami kemuliaan. Terimalah berkat anugerah Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuannya dengan Roh Kudus yang menyertai-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.